Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya Fauziah Fatimah Azhara beserta kelompok yakni Nurul Hidayah, Elva Maya Ringkasari, Cindy Yulia Putri Rensa, serta Miftahur Rafiq akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini, kami membahas topik dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara, serta esensi urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk penjelasannya, kita tonton sampai habis ya. Enjoy! Baik, saya akan membacakan materi 1. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan PA4 pada masa Soeharto. Ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik, Orpol, dan organisasi masyarakat, Ormas. Bahkan pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewancanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Petarung ideologi. Pertarungan ideologi antara negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat bertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga menjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Tantangan yang berasal dari internal negara Indonesia sebagai berikut. Keanekaragaman budaya Indonesia dan etnis yang ada di Indonesia. Berbagai aliran kepercayaan dan agama yang ada di negara Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Moral dan pribadi sebagai masyarakat yang tidak pantas atau buruk yang mungkin ingin memecah belah bangsa sendiri akibat keserakahan dan keegoisan, serta pendidikan yang rendah yang menyebabkan penduduk kurang bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengimplementasikan Pancasila. Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia
bersamaan dengan ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dengan UUD 1945 memiliki hubungan yang timbal balik, yaitu secara formal dan secara material. Begini penjelasan hubungan secara formal. 1. Hubungan secara formal. Dicantumkannya Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 memiliki arti Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Berikut adalah hubungannya secara lengkap, yaitu pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Kedudukannya terhadap tertib hukum Indonesia ada dua, yakni sebagai dasarnya sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi. Kedua, selain sebagai mukadimah, pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila sebagai intinya tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, namun justru sebagai sumbernya. 3. Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah, dan melekat pada kehidupan negara Republik Indonesia. Yang kedua, ada penjelasan mengenai hubungan Pancasila dan UUD 1945 secara material. Jika dirunut berdasarkan kronologi sejarah perumusan Pancasila, materi yang dibahas terlebih dahulu oleh BPUPKI adalah Pancasila sebagai dasar negara, baru kemudian membahas pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. Artinya, secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Intisari dari pokok kaidah negara fundamental tidak lain adalah Pancasila. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945. Hubungan pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh UUD tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum tetapi telah menjadi hukum positif. Pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat. 4. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. MPR RI telah melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2001. Batang tubuh UUD NKRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara. 2. Pasal-pasal yang mengatur hubungan antar negara dan penduduknya. 3. Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD atau peralihan, dan aturan tambahan. Pengimplementasian Pancasila ada 3. Yang pertama,
implementasi Pancasila dalam bidang politik. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26 dan 27 ayat 1 dan 28 ayat 2. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Berikut kebijakan di bidang politik antara lain. Yang pertama, sistem kepartaian mengalami parpol bebas untuk didirikan. Yang kedua, pemilihan umum. Dan yang ketiga, politik luar negeri yang lebih proaktif dalam menjalankan jalannya politik internasional. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Berikut kebijakan di bidang ekonomi antara lain. Yang pertama, BLT, bantuan langsung tunai. Yang kedua, nilai tukar. Yang ketiga, pembangunan RSUP. Yang keempat, kebijakan pembatasan bahan bakar minyak BBM. Yang kelima, operasi moneter keringanan pajak pada industri yang berorientasi pada ekspor. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Maka, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Berikut kebijakan di bidang sosial dan budaya antara lain. Yang pertama, BOS, bantuan operasional sekolah. Yang kedua, beasiswa dan program keluarga harapan. Yang ketiga, Jamkesmas. Yang keempat, program penanggulangan bencana. Dan yang kelima, program pemberdayaan manusia seperti panti sosial. Terima kasih.